Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Sando Jabrik Wong Gandeng. Satunya mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Oh baik Mas Sandro, iya siap. Selamat pagi buat Mas Sandro, buat Miss Yuli. Ini Mas, saya cuma mau sharing aja ngeliat Mari. Sharingnya gimana? Silakan. Seneng aku nek sharing-sharing. Iya, itu kejadiannya itu tuh pas hari Senin ya, Senin malam sekitar jam 8:20. Majikan kan lagi makan di living room di lantai bawah. Saya di dapur. Setiap majikan itu kan saya selalu nunggu di dapur itu kan ada kursi kecil gitu, saya duduk di situ. Saya kan nggak pernah makan malam, soalnya takut kegemukan, cuman makan buah aja. Jadi aku selalu duduk di situ, cuman minum sup aja. Nah, saya duduk di atap saya itu kan atapnya itu kan kaca. Jadi kalau ada orang itu kelihatan, padahal kan waktu itu gelap, hujan, gerimis gitu. Cuman saya lagi duduk di situ, ada barang jatuh seperti besi, jatuh di atap situ. Spontan saya kan ngeliat ya ke atas gitu, ada orang berdiri di situ, kayak orangnya sih agak gemuk sedikit. Spontan saya lari ke majikan. Bos, aku bilang itu di jendela ada orang mau masuk ke rumah kayaknya. Masa sih iya? Jadi majikan lari ke lantai 2. Dilihat kamar anaknya baik-baik sudah, lari lagi ke lantai 3. Ada ke sampingnya kamar saya kan ada kamar ya, kamar tamu gitu. Dilihat jendelanya itu loh Mas, asbes besinya itu tralisnya udah kebuka, kayaknya di geraji mesin. Wuh. Terus iya kayaknya pakai gurinda loh, udah kebuka aja, udah kebuka. Mungkin sepertinya ya dia itu dipikirnya di lantai 3 itu nggak ada orang, mungkin kayak gitu. Apa udah kelihatan sama saya, mungkin dia lari juga aku nggak tahu. Apa mungkin orang yang nggak bisa masuk karena agak gemuk gitu, bisa jadi karena jendelanya kecil. Tapi orangnya memang belum masuk di jendela itu, cuman udah kotor loh, udah ada bekas sepatu kayak gitu, kotor lah, banyak tanah liatnya. Tapi belum masuk ke dalam, masih di situ. Mungkin karena kelihatan sama saya yang nggak tahu juga ya, mungkin udah lari dari situ. Ya sudah, dipanggil polisi loh, ngecek saya, diinterogasi sampai lemes. 13 tahun di Hongkong nggak pernah urusan sama polisi, baru kali ini lemes saya ditanya-tanya. Ya nggak apa-apa sih, cuman ya gimana ya, masih agak trauma gitu loh Mas. Sekarang kalau di rumah sendirian saya juga agak-agak gimana gitu, rumahnya kan gede villa. Tapi ada barang yang hilang nggak? Nggak ada Mas, orangnya belum sempat masuk ke dalam, masih nongol-nongol di jendela. Tapi udah digeraji itunya, besinya itu, tralisnya. Kok sampai nggak dengar? Kan gini Mas, kayak majikan itu ya, kalau makan itu di lantai bawah, kalau TV-nya itu loh segede apa, kalau suara itu loh nggak bakalan denger apa-apa, dengernya suara TV. Oh. Terus rumah saya itu kan mentok Mas, belakangnya itu gunung, di paling atas itu cuma rumah saya sama rumah tetangga. Orang tetangga juga loh kamarnya loh pada nyala lampunya di sampingnya yang diregaji itu. Tapi kok itu orang niat banget gitu. Tapi nggak ada CCTV ya? Nggak kelihatan CCTV ya? CCTV ada di luar, cuman sama majikan dimatiin, katanya berisik. Di kamarnya itu komputernya itu jadi dimatiin. Ya kalau ada CCTV mah kelihatan Mas, orang loncorong ke jendela situ kok. CCTV-nya cuman sama dia dimatiin. Nah sekarang itu saya tuh cuma mau ngasih tahu sama teman-teman, kalau udah jam 5 itu, kalau rumah-rumah villa tuh sebaiknya jendela itu langsung ditutup semua, jangan ada yang terbuka. Apalagi kalau di lantai paling atas itu dibuka jendelanya. Saya itu kan majikan yang nyuruh kalau sebelum tidur jangan ditutup jendelanya. Dia yang nyuruh. Sekarang udah kejadian seperti ini kan diambil hikmahnya, jam 5 udah saya tutup semua. Itu cuman ya
gimana ya, kalau udah lihat maling kayak gitu kayak trauma tersendiri gitu loh Mas. Kayaknya kalau kalau sendirian di rumah itu ya was-was bukan saya takut hantu, takut maling. Ya nggak apa-apa, bawa Jadi pentungan depan- loh. Siapin pentungan. Iya. Terus majikan juga ngomong katanya, Cece di dalam rumahnya mau dipasang kamera boleh nggak? Ya boleh loh, itu saya lebih aman. Yang dari sisi luar, karena itu udah dibidik. Dia udah ngawasi, dia udah ngeliat. Iya, sepertinya rumah ini udah diawasin loh Mas. Kalau nggak Iya. diawasin kok bisa gimana gitu. Sekarang Mas di luar juga dinyalain, di tiap kamar juga dinyalain. Udahlah nggak apa-apa, saya nggak. Lagian saya juga di sini kan kerja ya Mas, nggak pernah ada yang maksudnya nyolong waktu, nggak ada, emang kerjaannya sibuk 24 jam. Jadi nggak takut gitu, nggak takut sama majikan ngomong apa lah, wong saya emang kerja kok, Iya. nggak diem. Jadi mau dipasang di tiap kamar juga nggak apa-apa, yang penting kamar saya aja cuma dipasang. Jangan di kamar mandi, nanti saya mandi diliatin sama majikan ya. Iya, tapi gimana ya Mas, jadi sekarang itu kalau sendiri itu di rumah ya kayaknya tuh was-was aja, kayak gimana gitu. Nggak apa-apa, berdoa aja. Kalau sampean banyak berdoa kan dilindungi. Jadi trauma tersendiri, cuman ngasih tahu aja gitu sama teman-teman kalau rumahnya villa sekarang jendelanya hati-hati, besi aja lo bisa digurinda sama yang maling. Nah ya, berarti kalau sampai di gerinda itu kan berarti malingnya udah niat, udah digambar, Iya, udah digambar. udah menjadi target sasaran. Iya, Heeh. benar. Karena dia tahu jadwalnya, yang ada di rumah siapa, berapa orang, kan kayak gitu tuh. Ada kok gini loh, Mas. Jendela yang di Gurinda itu loh, Mm-mm. belakangnya itu loh, bukan rumah, kebun, hutan, nggak ada orang sama sekali. Oh, dia masuk lewat situ. Iya, lewat situ. Kalau lewat depan sini pasti kelihatan sama majikan. Dia itu lewatnya belakang, sedangkan di belakang itu gunung Mas, nggak ada jalan, nggak ada apa. Tapi sepertinya itu orang niat dari situ itu sebab apa? Saya itu lihat ya, itu kotoran di jendela itu loh Mas. Tanah liatnya itu loh pada nempel ya di jendela, di hordeng. Terus yang belakang, pintu belakang di gerinda itu nggak dikasih CCTV? Itu ada CCTV di lantai 2, tapi CCTV-nya dimatiin sama Oh, majikan. tapi ada. Ada. Mungkin yang malingnya juga tahu Mas, dilihat mungkin CCTV-nya mati, nggak ada lampunya kan. Nah, seperti itu. Jadi cuma kasih di pembelajaran lah Mas, buat teman-teman. Iya, Hati-hati iya. jendela. Nah, sampean bawa pentungan ya pokoknya. Terus? Sekarang mah ya gimana ya Mas? Ya nggak apa-apa. Takut nggak takut nih. Nggak apa-apa. Nah, CCTV-nya kasih tahu ke majikan. Jangan dari sisi majikan aja yang lihat. Sampean juga harus bisa lihat. Jadi di tempatnya sampean biar bisa mantau. Jadi kalau ada apa-apa kan langsung telepon. Kan yang Iya, lebih itu ya harus. yang lebih banyak di rumah kan sampean. Iya. Kalau enggak aplikasinya minta. Jadi di HP sampean kalau lagi di dapur nyantai. Jadi Iya, itu yang Mas. Ya cuma nanti kalau majikan nggak ada gitu, kan majikan kadang ke luar negeri, ini juga bulan depan mau ke luar negeri. Jadi gimana gitu, jadi pas-was. Semoga baik-baik aja Mas. Makasih banyak ya. Ya, Mas. siap. Terima kasih infonya. Terima kasih ceritanya. Mudah-mudahan nanti jadi pelajaran buat kita semuanya, buat teman-teman
untuk lebih waspada menjaga rumahnya, yang khususnya yang Iya. villa yang gede-gede gitu. Jangan dipikir katanya ada teralis itu loh di Gurinda bisa dibuka. Mm-mm. Udah niat, mungkin kalau jendela mungkin agak susah ya Mas. Kalau saya tutup mungkin itu orang gak bakalan bisa, karena berhubung saya yang buka gitu, jadi sama dia itu teralisnya di gitu sama Gurinda. Ya potong semua, patah. Iya. Dia niat. Jadi ada dari sisi, Iya. nah dari lihat dia pintu masuknya dia lihat. Kemarin juga teman saya juga yang di Taipo juga kayak gitu, malingnya lompat pagar. Gitu. Itu juga ya Mas. Iya. Dia cerita ke saya bahwasannya dia juga tinggal sendiri, majikannya juga di Jepang. Nggak ada, dia cuma satu rumah di situ aja. Tapi dilihat dari CCTV kelihatan langsung telepon, satpamnya langsung nyamperin. Gitu. Harus lebih hati-hati, melek matanya, jendela harus tutup aja, udah jam 5, jangan dibuka, biarin. Ya kalau bisa ya ditutup aja. Dibukanya kalau ditungguin. Buka sebentar buat angin-angin. Kan namanya ya pokoknya sampean juga harus, kalau sampean ada di rumah kan sampean juga harus tahu gambarnya gitu loh. Dari sisi mana aja sampean bisa ngecek. Jadi sama-sama ngontrol, sampean bicara baik-baik sama majikan. Jadi bila terjadi apa-apa, ada suara-suara yang aneh, langsung buka semua CCTV-nya sebelah mana. Begitu ada langsung telepon polisi atau satpam depan. Saya nggak tahu rumahnya ada satpamnya nggak? Ada satpam komplek nggak? Nggak ada Mas. Ini perumahan villa nggak ada. Berarti itu private itu memang. Cuman sedikit orang. Mobilnya ada berapa? Sekarang nggak ada satpam, perumahannya itu villa loh Mas. Ya, mobilnya ada berapa? 3. Oh, ya. Wah, sinyal sampean udah putus-putus, Mbak. Oh, ini dia ke atas. Gimana sekarang? Suaranya ada nggak Mas? Ada. Mobilnya ada berapa? Mobilnya 1 di bawah di sana. Aku di gunung rumahnya Mas. Yang dulu saya cerita loh Mas, tangganya banyak itu. Yang sampean cerita, tapi gajinya gede ya? Iya. Yang gajinya kecil, nggak percaya Mas Sandro, saya gaji standar. Gaji standar tapi sampean mau. Berarti majikannya sering nggak ada di rumah. Enggak sering ada di rumah, cuman intinya ada kamar sendiri, WC sendiri gitu loh Mas. Oh iya, dulu pernah ada yang cerita. Sampean yang cerita. Ya nggak apa-apa, dinikmati aja, nggak ada masalah. Nah, makanya itu dinikmatin aja Mas. Minta gaji tambah dong. Gimana ya? Orang nggak enak gitu. Ya nggak apa-apa. Sudah berapa kontrak sih? Sekarang 5. Karena aku udah kelima. Tambahin dong gajinya, kamu nambahin gaji apa kasih aku long service gitu loh. Tapi udah dikasih bonus, alhamdulillah, udah cair. Oh, makanya diem aja, udah terima bonus. Diem aja. Ala tak pikir pisang goreng, apa tape goreng, apa singkong goreng nyampe. Ternyata belum ngecing kopi buat Mas Sandro sama Miss Yuli. Ternyata udah cair. Alhamdulillah, saya ikut senang pokoknya. Yang penting alhamdulillah. Teman-teman. Yang penting kerja udah. Ya. Iya Mas, yang penting kerjaan udah kepegang sama kita, udah keotakin gitu loh. Meskipun kerjaannya banyak. Wis semangat, ya minta tambahan juga boleh. Ada bonus juga bagus. Nggak apa-apa. Oke. Kalau kayak gitu Udah ya Mas, terima kasih itu Mas. Sehat selalu ya. Sehat selalu buat sampean. Semangat yuk. Bye-bye. Assalamualaikum. Yuk, Assalamualaikum. Salam.
Oke teman-teman, maling ya, hati-hati ya. Sekarang sudah banyak cerita maling-maling berkeliaran dan bertebaran. Amati CCTV kalian dan tutup jendela segalanya. Apalagi kalau rumahnya jauh dari pemukiman. Itu bisa bahaya sekali ya. Mengancam nyawa kalian semuanya. Maling? Ya. Maling hati? Maling. Hati nih Bang, apa hati kita? Kalau maling hati, maling keperawanan itu kelihatan. Nikmat. Oke, gitu aja buat teman-teman semuanya. Tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.